penanggulangan atau pencegahan COVID-19. Dan saat ini saya Melani Ahmad bersama dengan beberapa rekan-rekan dokter dari Ikatan Dokter Indonesia di studio RRI Makassar akan mengajak Anda untuk membuka wawasan kita seputar COVID-19. Saya bersama dengan Dr. Didit. Assalamualaikum, selamat sore dok. Ya, waalaikumsalam, selamat sore. Kemudian juga ada Dr. Dirhan. Assalamualaikum, selamat sore dokter. Waalaikumsalam, selamat sore. Ini biasanya kalau kita dengar sapaan seperti ini hanya di rumah sakit ya. Tapi sekarang kita bukan di rumah sakit tapi di studio. Yeah. Dan sebentar ada Dr. Melda juga, Dr. Melda spesialis rehabilitasi. Kita akan ngobrol, kita akan beri edukasi seputar COVID-19. Tapi yang paling mengemuka saat ini semenjak 2 pekan terakhir, semenjak informasi tentang pengambilan jenazah pasien yang diduga COVID ataupun yang positif COVID itu marak terjadi di seluruh Indonesia, juga di Makassar, masyarakat merasa ketakutan, timbul ketakutan di masyarakat bahwa mereka mengikuti tes rapid khususnya yang dilakukan oleh pemerintah, itu khawatir bahwa nanti langsung divonis menderita COVID-19. Dan ujung-ujungnya yang paling menakutkan lagi adalah setelah mendapatkan status positif COVID, nantinya kalau semakin parah karena tidak kenal dengan penyakitnya, mungkin takut semakin parah dan akhirnya meninggal dunia, itu penyelenggaraan jenazahnya lagi yang jadi masalah. Nah, itulah beberapa permasalahan yang mengemuka terakhir setelah kita menjalani pandemi ini selama kurang lebih hampir 3 bulan. Nah, sebelum kita mulai ngobrolnya nih, dokter-dokter di studio, kita undang juga pendengar kita buat yang ingin bergabung. Nanti Anda bisa menelpon kami di 3621853. 3621853, kode wilayah 0411 untuk yang berada di luar Kota Makassar. Baik, saya ke Dokter Didit dulu ini ya. Dok, kalau dokter melihat ini kayaknya masyarakat yang ketakutan itu karena memang ketidaktahuan mereka terhadap COVID-19 ini, atau justru karena terlalu banyak tahu nih dok? Tahu dari tempat yang salah maksudnya ya? Gimana dok? Ya, kalau menurut saya sendiri sih untuk masyarakat Makassar dan Sulsel ya secara umum, memang melihat perkembangan tentang stigma COVID-19 yang begitu pesat nih belakangan ini, kan banyak yang informasi yang kurang benar. Sepertinya memang masyarakat itu semakin mudah termakan berita yang kurang benar gitu yang tersebar. Mungkin sebenarnya awalnya sudah tahu, tapi karena banyaknya informasi yang diterima dan itu tidak semua informasi yang benar, akhirnya diproses oleh masyarakat menjadi sebuah ketakutan yang berlebihan. Dalam artian maksudnya kan memang untuk untuk menghadapi COVID-19 ini memang kita perlu memang khawatir karena memang efek yang ditimbulkan memang tidak biasa tentunya. Itu bukan hanya terjadi di Indonesia, tapi terjadi juga di berbagai negara, bahkan negara maju sekalipun seperti Amerika Serikat juga struggle untuk menghadapi ini. Tetapi yang menjadi masalah sebenarnya masyarakat Sulsel itu atau masyarakat Makassar sangat mudah termakan isu-isu atau berita hoax ya yang tersebar di platform sosial itu seperti mungkin grup-grup WhatsApp itu begitu cepat. Jadi bahkan kita itu sebagai teman-teman dokter, misalnya salah satunya saya sendiri kan punya startup dalam bidang edukasi kesehatan ya. Jadi memang setiap minggu sekarang juga kami sedang kolaborasi dengan JDN dan teman-teman yang lain influencer di Makassar juga untuk bagaimana caranya mengedukasi masyarakat agar stigma tentang COVID ini bisa kembali diluruskan. Karena JDN itu apa dok? Tadi sempat menyebutkan JDN. Ya baik. Jadi buat teman-teman yang belum tahu atau buat pendengar RRI yang belum tahu, jadi JDN adalah Junior Doctor Network. Jadi memang dia kumpulan ya dok. Nanti dikoreksi ya sama Dokter Dirhan ya kalau ada informasi untuk lebih jelasnya. Jadi emang kumpulan dari dokter-dokter kita emang ada di skala nasional dan salah satunya memang ada di Makassar juga. Jadi isinya adalah dokter-dokter semua gitu. Junior Doctor Network ya. Ini saya ke Dokter Dirhan berarti ya. Dok, ini kenapa ada kan kolaborasi tadi ini ya untuk menghentikan stigma masyarakat terhadap penanggulangan COVID-19 ini. Baru terbentuk ketika ada pandemi atau memang udah lama dok? Jadi kalau JDN itu udah lama, jadi sudah sekitar tahun 2018. Oke. Jadi sebelum dengan pandemi ini
kegiatan JDN udah banyak, jadi banyak edukasi, banyak turun ke bakti sosial, bahkan tanggap bencana pun kami ikut turun juga di daerah-daerah. Kalau misalkan di daerah tersebut tidak ada dokter dari JDN-nya, biasanya kita ngirim juga perwakilan dari pusat atau dari mana yang kebetulan kita ada lowong, kita ke sana. Oh, oke. Nah, ini balik lagi nih Dokter Didit tentang stigma tadi yang terlanjur melengket di benak masyarakat kita ini. Itu karena memang karena ceritanya gini, masyarakat kita itu kan lebih berinteraksi dengan media sosial, suka atau tidak suka ya. Hampir setiap detik kita pantengin smartphone kita. Dan banyak sekali informasi yang bertebaran, ada yang benar, ada juga yang tidak benar. Nah, bagaimana caranya agar masyarakat ini bisa secara otomatis itu menyaring bahwa kayaknya ini nggak benar ini berita ini, misalnya. Sebenarnya yang paling mudah ya buat masyarakat buat pendengar hari ini untuk dengar siaran hari ini, paling tepat tuh kalau misalnya kita dapat berita, lihat dulu sumbernya, siapa yang mengirimkan informasi tersebut. Misalnya untuk yang paling dapat dipercaya, misalnya itu disebarkan memang oleh pihak-pihak yang valid atau misalnya pihak-pihak yang memang bertanggung jawab untuk menanggulangi berhubungan dengan COVID, atau setidaknya misalnya instansi-instansi kesehatan yang dapat dipercaya. Jadi maksudnya kan biasa ada yang langsung menyebarkan via pribadi gitu kan, langsung ke grup, walaupun kadang juga ada yang mencaplok atas nama suatu instansi ya, itu bisa di cross check dulu ke instansi yang bersangkutan, benar enggak ini informasi dikeluarkan oleh instansi tersebut. Jangan sampai ada orang yang memanfaatkan situasi ini untuk membuat situasi yang semakin tidak kondusif gitu ya, dengan memanfaatkan situasi ini atau hanya ingin memanas-manasi situasi. Jadi kalau misalnya teman-teman kalau misalnya mendapatkan suatu berita langsung di grup, misalnya di grup WhatsApp atau mungkin bisa lewat sosial media yang lain, pertama-tama cross check dulu sumber dari informasi tersebut, apakah ini betul-betul valid. Jangan langsung mudah percaya, kan sering banget juga tuh di share gitu ya di sosial media, misalnya itu ada sebuah video tapi padahal belum tentu itu video yang saat ini relevan, mungkin saja itu video yang sudah lama tapi dikaitkan dengan situasi sekarang untuk memanas-manasi orangnya. Itu yang banyak banget terjadi, saya lihat di Makassar dan Sulawesi Selatan. Jadi semakin banyak orang semakin terpancing gitu yang buat termakan oleh berita-berita yang tidak benar. Jadi memang teman-teman yang membaca berita paling sering tuh sebenarnya orang tua ya sebenarnya. Kalau anak-anak muda mungkin kita lebih banyak bisa saling sharing satu sama lain kan, dengan kalau misalnya teman saya yang bukan dokter bisa cross check langsung ke saya atau mungkin ke teman-teman dokter yang lain. Tapi kalau orang-orang tua yang langsung dapat berita yang seperti itu, yang misalnya konfrontasinya langsung mengarah hal yang negatif atau stigma negatif tentang tenaga kesehatan, itu mereka langsung terima aja tanpa konfirmasi lagi. Makanya perannya juga ini buat teman-teman yang anak-anak muda ya, buat yang lebih bisa mencerna suatu berita, itu bisa dibantu untuk mengingatkan kepada orang tua untuk pastikan dulu referensinya dari mana. Kalau saya kan biasanya yang kalau misalnya anaknya dokter mungkin bisa membantu meluruskan, tapi yang kadang memang jadi masalah kalau di keluarganya atau anaknya tidak ada memang yang tenaga kesehatan, itu yang agak berat di situ. Jadi langsung termakan akhirnya antar tetangga, jadi bisik-bisik tetangga, padahal itu adalah gosip yang tidak benar. Padahal sebenarnya kalau dicari tahu, diedukasi lagi baik-baik kepada masyarakat, sebenarnya masyarakat itu mau mendengar, tinggal memang harus dibantu lagi pelan-pelan dimasuki buat diluruskan informasi yang salah tersebut sebenarnya. Oke. Ini kita baru prolog ini ya, tapi sudah ada telepon, kita respon dulu pendengar kita. Silakan 3621853. Halo, Assalamualaikum. Sayang sekali terputus ya. Nanti coba kembali 3621853. Dok, kalau kita lihat respon dari masyarakat itu yang sangat, saya sendiri sampai kaget ya melihat masyarakat banyak sekali yang menolak. Salah satunya itu tentang rapid test. 2 minggu terakhir ini sangat booming. Semua masyarakat umumnya menolak. Saya kalaupun dengar ada 1-2 tapi berasal dari luar Makassar. Itu pun takut karena perintah atau program dari pemerintah. Nah itu sebenarnya buat bisa meluruskan pandangan masyarakat agar tidak melihat rapid ini sebagai momok, itu gimana dok? Ya, jadi mungkin banyak banget yang termakan berita tentang rapid test, mungkin karena kurang penjelasan juga barangkali, karena rapid test itu kan sebenarnya adalah alat screening, jadi alat penyaring. Jadi sebenarnya itu hanya penyaring awal
tapi bukan sebagai diagnostik pasti untuk seseorang terkena COVID-19. Memang kan tidak dianjurkan juga memang oleh WHO untuk menegakkan diagnosis dengan rapid test. Tetapi disarankan memang kalau misalnya dalam suatu wilayah atau suatu negara, kalau misalnya tidak dapat mencakup untuk pemeriksaan swab test, kan diagnosis untuk pastinya harus menggunakan swab test untuk tes PCR itu kan untuk melihat rantai dari virus tersebut. Nah, namun karena keterbatasan kita di negara kita yang sangat luas ya, berwilayah-wilayah, berpulau-pulau, sehingga itulah salah satu keputusan pemerintah juga untuk menggunakan alat rapid test ini untuk menyaring awal. Sebenarnya kalau masyarakat umum tahu, sebenarnya kan bisa saja terjadi situasi rapid test reaktif, namun nanti swab testnya negatif. Tapi itu semua sebenarnya ada maknanya. Cuman orang karena langsung salah tafsir bilang gara-gara alat rapid test justru jadi positif. Padahal sebenarnya ada semua penjelasannya, misalnya kenapa rapid testnya bisa reaktif, tapi nanti swab testnya negatif. Cuma memang untuk mendiagnosis secara pasti itu harus dilakukan swab test. Tapi untuk screening awal menyaring, karena kan misalnya swab test itu waktunya tidak sebentar, harus menunggu 3 hari kan, setidaknya 3 hari. Belum lagi kalau memang di laboratorium itu menumpuk pemeriksaan sampel biologis dari sampel darah pasien yang menumpuk, apalagi kita di Makassar angkanya sudah semakin naik ya kalau sekarang melihat situasinya. Jadi alat rapid test itu sebagai pembantu gitu, membantu untuk ibaratnya mencari di mana-mana ada orang-orang yang beresiko gitu untuk nanti jadi positif nanti swab testnya, walaupun nanti jadi yang rapid testnya reaktif itu yang akan dilanjutkan buat dipastikan lagi lewat swab test. Seperti itu. Nanti kita lanjutkan lagi, kita terima telepon dulu. Halo, selamat sore. Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa Pak, di mana? Salbini Tahir, Makassar. Pak Tahir di Makassar ya? Salbini Tahir. Saldini. Iya. Silakan Pak Saldini. Jadi begini, saya termasuk orang yang paling mengikuti protokol kesehatan dalam kehidupan akhir-akhir ini. Iya. Tempoh hari kan pernah terjadi jenazah di demo ya. Iya. Tidak boleh masyarakat tidak mau menerima Di pemakaman untuk umum. dikuburkan di pemakaman umum. Iya. Ya. Menurut pendapat saya, seharusnya pemerintah itu tegas. Artinya jangan tunduk pada penolakan itu, dan tunduk pada penolakan itu. Tetapi justru pemerintah tunduk dan membuka tempat pemakaman khusus. Ya. Ya. Ternyata dalam pelaksanaan pemakaman khusus ini, Diprotes juga. para petugas itu memakai alat-alat pelindung diri. Iya. Berarti ada yang dijaga penularan dari. Sayang sekali terputus ini ya. Baik, tapi intinya tadi tentang pemakaman jenazah ini, Dok. Oh ya, ini kita masih nunggu Dokter Melda ya, belum sampai di tempat ini. Dan insya Allah sebentar ada Dokter Tirta juga ya, yang ini posisinya beliau sebagai apa nih, Dok? Dokter Tirta? Kalau Dokter Tirta di JDN itu dia sebagai influence, jadi dia menyampaikan dalam bentuk narasi yang lebih gampang diterima oleh umum. Jadi bahasanya bukan kayak bahasa kedokteran, tapi bahasa awam, jadi bahasa sehari-hari kita. Jadi pakai masker kayak gitu, nggak perlu ini social distancing. Jadi dia nggak bahas tentang bagaimana social distancing, tapi yang penting kita jaga jarak intinya. Jadi kalau beberapa istilah kan masih banyak menggunakan istilah kedokteran. Ya. Nah, dan itu bikin masyarakat kita agak pusing ya. Agak pusing. Ini ngomong apa ini? Nah, menarik itu Dok. Ada istilah influencer itu ya. Itu sebenarnya apa ini? Apa program atau gimana? Kalau program kita nggak berprogram, tapi kalau kemarin yang kita ikutin dari perkembangan terakhir, jadi Makassar itu kita lagi menggait beberapa influencer. Jadi menggait influencer ini tujuannya untuk membantu kita mengedukasi masyarakat. Jadi dari masyarakat untuk masyarakat. Jadi programnya adalah biar masyarakat lebih gampang tersentuh dengan influencer itu. Kan influencer itu kita tahu sendiri banyak
pengikutnya. Banyak pengikut dengan macam-macam kriterianya. Jadi mereka ikutin gaya orang dari penampilannya, dari looknya gitu. Oke. Jadi memanfaatkan juga kayaknya istilah influencer itu di media sosial lebih booming ya, lebih apa namanya? Lebih dekat ya sama masyarakat. Ini ada penelpon lagi ya? Oke, kita terima dulu ya. Sebentar kita tanggapi Pak Saldini di Makassar. Yang berikutnya, Assalamualaikum, selamat sore. Waalaikumsalam. Ya, dengan Ibu siapa Bu di mana? Dengan Yaya di Tamalan Rea. Ibu Yaya di Tamalan Rea. Silakan Bu Yaya. Iya. Ini yang ingin saya tanyakan dok. Ini kan sekarang gelombang penolakan terhadap rapid test itu kan makin banyak ya. Iya. Sebenarnya kan kita juga kenapa sampai takut untuk dirapid? Karena begitu banyak pemberitaan yang menjelaskan kalau terkadang ada yang reaktif, tapi ternyata itu kan bukan karena corona, tapi ternyata kita harus ditangani secara COVID gitu dok. Nah, kalau bicara soal standar COVID itu kan ngeri dok. Dan ini kan sangat mengganggu imun tubuh sih sebenarnya, karena kita harus merasakan bahwa ternyata karena takut. Kalau mungkin kita cuma flu, terus kita memang ada misalnya penyakit penyerta itu ya, taruhlah kita memang ada diabetes misalnya, tapi kan itu hanya karena diabetes begitu, bukan karena COVID. Terus kemarin kan ada bahasa bahwa pneumonia itu kan juga COVID ya, tapi kan penyakit pneumonia, terus penyakit hipertensi, diabetes itu kan sebenarnya penyakit lama dok. Nah, bagaimana kita bisa tahu bahwa yang mana COVID? Kenapa kita sampai kena COVID begitu? Padahal itu kan penyakit yang juga ada sebelum COVID ada gitu. Oke. Banyak kenapa orang tolak rapid test itu dok. Gitu aja, makasih. Oke, makasih Ibu Yaya di Makassar ya. Baik, kita cukupkan 2 penelpon dulu. Gimana nih? Kita angkat lagi ya. Satu aja ya. Oke. Halo, selamat sore. Nggak ada ya? Oke, kita tahan dulu untuk Pak Saldini di Makassar. Ini tentang pemakaman. Tadinya pemerintah seharusnya nggak usah nurut ya, tapi ternyata ketika ada pemakaman khusus, yang memakamkan pakai standar APD. Itu sebenarnya masih berbahayakah jenazah ini atau gimana dok? Ya, jadi ini kita bahas tentang pemulasaran jenazah ya. Jadi kalau misalnya yang sering tuh yang bikin orang-orang atau masyarakat khawatir ya, karena misalnya ternyata swabnya negatif tapi tetap dilakukan protokol COVID. Pemakaman dengan COVID. Oh, iya. Cuman di sini masyarakat sebenarnya harus tahu dulu sebenarnya kan untuk syarat dilakukannya protokol protokol pemakaman untuk jenazah COVID itu kan tidak harus swabnya positif, karena kan untuk menunggu keluarnya hasil swab itu harus menunggu lagi sekitar 3 hari. Misalnya kan ada pasien yang langsung masuk dalam kondisi yang sangat gawat, itu kan baru diperiksa, diambil sampelnya tidak langsung keluar saat itu. Cuman ya yang sebenarnya yang ingin dicegah di sini adalah bagaimana caranya bisa meminimalisir adanya penularan. Karena kalau misalnya ternyata jenazah yang ingin dimakamkan itu ternyata positif tapi belum keluar hasil swabnya, itu kan sangat beresiko buat orang-orang yang melakukan pemakaman, buat keluarganya juga yang misalnya dia tetap melakukan pemakaman seperti biasa yang tanpa ada alat perlindungan diri yang cukup. Nah, jadi sebenarnya yang mau saya sampaikan adalah jadi kalau misalnya ada keluarga yang akhirnya memang harus ditetapkan untuk dimakamkan dengan protokol pemakaman COVID, itu sebenarnya untuk mencegah tidak munculnya klaster baru untuk orang-orang yang ada di sekitar dari jenazah tersebut sebenarnya. Ada juga pendapat yang menyebutkan seperti ini dok, saya baca di media sosial beberapa hari yang lalu, ada yang mengutip ahli virus, dokter hewan ahli virus dari mana gitu ya, bahwa ketika seseorang yang positif COVID meninggal dunia, virusnya juga ikutan mati karena tempat hidupnya itu juga sudah meninggal, sudah nggak hidup lagi. Dia mau numpang di mana? Karena kan dia numpangnya di droplet, di air liur ya, cipratan gitu ya. Apakah itu benar? Itu satu. Terus yang kedua ada juga yang mengatakan seperti ini. Kalau untuk Muslim ataupun untuk Nasrani juga kan ada prosesi dimandikan. Dimandikan juga pakai sabun, pakai sampo apa segala macam. Kan katanya kalau cuci tangan pakai sabun virusnya hilang. Dinding asam amino apa segala macam gitu ya, itu bisa rusak kena sabun. Nah itu dengan alasan-alasan seperti itu masih perlukah jenazah itu dimakamkan dengan SOP seperti itu, protokol seperti itu? Ya, jadi memang
sampai saat ini para ahli-ahli di seluruh dunia pun sebenarnya masih meneliti hal ini. Jadi maksudnya ibaratnya gini, jadi ini kan penyakit baru banget ya. Jadi tadi kalau ada yang penelpon yang bilang COVID ini udah lama, COVID-nya baru. Ini coronavirus yang baru keluar tahun akhir 2019 kemarin di Wuhan. Yang lama itu family coronavirusnya. Jadi sudah ada memang virus-virus corona yang sebelumnya edisi lama, tapi untuk yang penyakit ini baru banget muncul akhir 2019 kemarin. Oh ini di ceritanya Wuhan. cucunya ini ya? Iya, jadi saudaranya Generasi kan terakhir sering ini. dibilang SARS-CoV-2. Iya. SARS-CoV-1 itu kan udah ada dari tahun 2002 kalau nggak salah. Nah, jadi bahkan SARS-CoV-1 pun yang udah lama banget itu sampai sekarang belum ditemukan vaksinnya. Ya, apalagi yang baru banget kan. Jadi emang simpang siur pemberitaan sebenarnya sih gak apa ya ibaratnya emang mengkhawatirkan juga ya karena emang ini penyakit baru, bahkan ahli-ahli pun ilmuwan pun masih dalam tahap sangat meneliti gitu. Ini gimana sih replikasi virusnya gimana, masih mempelajari sifatnya kenapa bisa sangat mudah menyebar gitu kan. Dan akhirnya menyebabkan kematian yang tidak sedikit juga. Nah, tapi kalau dari untuk bahas tentang pemakaman COVID atau pemulasaran, benar gak sih pemulasaran jenazah? Pemulasaran jenazah. Kalau dari penelitian yang sempat saya kutip sih dari Thailand ya, ini ada penelitian yang mengungkapkan bahwa di sini tuh ada bukti bahwa orang yang terinfeksi karena terpapar tubuh orang yang meninggal karena COVID-19. Jadi emang dari referensi ini masih dikatakan bahwa COVID-19 itu dapat bertahan di permukaan kulit dalam rentan waktu jam hingga beberapa hari. Namun memang belum ada penelitian selanjutnya yang menjelaskan berapa lama waktu virus COVID-19 berada di permukaan ataupun dalam tubuh orang yang telah meninggal. Jadi emang ini masih dalam tahap penelitian lebih lanjut. Nah, yang ini kan yang sebenarnya mau dicegah oleh pemerintah dan kita juga sebenarnya sebagai tenaga kesehatan kan. Kita tidak ingin seperti contohnya misalnya virus Ebola yang di Afrika. Itu kan memang masih dapat hidup virusnya walaupun orang tersebut sudah meninggal. Nah, itu yang dikhawatirkan terjadi juga sama SARS-CoV-2 atau COVID-19 ini. Kita kan tidak ingin membuat banyak orang yang terkena merasakan virus ini gitu. Ini bukan sesuatu yang ingin dibagi-bagikan kayak sembako gitu ya. Jadi sebenarnya masyarakat itu mau dilindungin sebenarnya dengan adanya protokol pemulasaran jenazah COVID-19. Cuman mungkin cara edukasinya aja, cara menyampaikannya mungkin ini PR juga, tantangan juga buat tim tenaga kesehatan atau dokter-dokter yang bertugas supaya memang harus lebih ibaratnya memang lebih sabar mungkin ya atau lebih banyak menjelaskan, tidak boleh lelah mungkin ya dok. Mungkin dokter Diran sendiri merasakan gitu ya gimana? Gimana dok, bisa ceritakan sedikit nih? Jadi kalau di rumah sakit sendiri kalau ada pasien yang tiba-tiba dengan keadaan gawat dan tiba-tiba meninggal itu, jadi untuk prosedurnya itu pertama pasti kita akan curigai mengarah ke COVID. Apalagi ada gejala yang mengarah ke seperti itu. Misalkan ada demamnya, ada batuknya, atau ada tanda-tanda infeksi di darah dan di paru-parunya itu pasti akan dimakamkan ke arah COVID. Kenapa? Karena salah satunya seperti itu. Jadi kalau kita mau tunggu dari hasil swab sendiri itu lama kan 3 hari. Kalaupun ada yang cepat banget pasti itu lagi kebetulan sampelnya lagi sedikit waktu mau diambil itu. Jadi seperti itu. Kalau tambahan lagi kalau misalkan dari pemulasaran jenazah itu benar. Jadi kan ini kita mencegah. Jadi saat ini masyarakat kalau dia mau memandikan jenazah secara langsung yang dikhawatirkan adalah penularannya dari pakaian dari jenazah, dari tubuh jenazah, karena beberapa hari, beberapa jam itu masih dapat menyebar ke orang lain. Jadi kan yang memandikan ini tidak menggunakan APD. Nah, jadi itu yang kita takutkan, jangan sampai masyarakat tidak paham cara menggunakan APD dan tidak tahu prosedur melepaskan, memakai dan memandikan jenazah. Itu jadi modal penularan baru bagi masyarakat. Gitu. Oke, jadi intinya adalah untuk mengantisipasi hal-hal yang sama-sama tidak kita inginkan. Kita ucapkan selamat datang dulu untuk Dokter Melda. Dokter Melda ini kayaknya jalan-jalan di Makassar. Nggak kehujanan dok ya? Iya hujan barusan, maaf ya, aku telat. Oke, nggak apa-apa. Dari pasien dulu. Nah ini diantara kesibukannya masih menyempatkan diri untuk bisa memberikan edukasi ke masyarakat kita, terutama untuk menghilangkan stigma seputar COVID-19 ini. Iya. Kita akan lanjutkan ngobrol dengan 3 dokter-dokter yang ada di studio Pro Makassar
hari ini. Tapi sebelumnya kita lewatkan dulu informasi yang berikut ini. 5 arahan Presiden soal penerapan adaptasi kebiasaan baru, yakni pentingnya prakondisi yang ketat, yakni protokol kesehatan yang harus diikuti masyarakat seperti menggunakan masker dan lain-lain. Perhitungan yang cermat dalam mengambil kebijakan berdasarkan data dan fakta di lapangan, menentukan prioritas sektor dan aktivitas mana yang bisa dimulai atau dibuka secara bertahap. Konsolidasi dan koordinasi pemerintah pusat dan daerah sampai ke tingkat RT terus diperkuat dengan melibatkan masyarakat bersinergi menyelesaikan persoalan besar ini. Melakukan evaluasi secara rutin meskipun sebuah daerah kasus barunya sudah menurun. Jangan lengah, karena kondisi di lapangan sangat dinamis. Tahun ini, Indonesia mengalami begitu banyak tantangan. Pandemi COVID-19 nyaris melumpuhkan segala aspek kehidupan. Kesehatan, ekonomi, pendidikan, sosial, dan budaya, bahkan kegiatan keagamaan terkena dampak memilukan. Kini, bukan saatnya untuk berdiam diri dan saling menyalahkan. Saatnya bangkit, kembali menata kehidupan baru, membiasakan hidup bersih dan sehat, beradaptasi dengan kebiasaan baik yang dulu tak dipentingkan, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan menjadi protokol utama dalam memutus rantai COVID-19 bersama-sama. Kita bersama mampu melalui segala tantangan ini untuk Indonesia. RRI Radio Tangga Bencana COVID-19. Baik, pendengar, masih dalam dialog khusus edukasi COVID-19 di RRI Makassar, Radio Tangga Bencana COVID-19 Indonesia, Tatanan Kehidupan Baru. Masih bersama saya Melani Ahmad dan Dr. Didit serta Dr. Dirhan, serta kita kedatangan Dr. Melda, spesialis rehabilitasi. Ini saya baru dengar nih, spesialis rehabilitasi ini, bisa cerita sedikit, Dok? Iya, selengkapnya spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi. Oke. Jadi fungsi saya adalah sebagai dokter spesialis yang tugasnya, kalau ada dokter jantung, dokter anak gitu ya. Kalau saya dokter fungsi. Jadi pasien itu sakit apapun, mau terganggu fungsinya, mau fungsi makan, mau fungsi bergerak, mau fungsi karena nyeri dia nggak bisa berfungsi, pokoknya fungsinya sebagai manusia terganggu. Nah itu datang nanti ketemu saya. Fungsi perasaan boleh nggak? Oh boleh, tapi yang nggak bisa fungsi kantong kayaknya ya. Gitu. Jadi nanti biasanya di konsul mulai dari rawat inap, ada juga rawat jalan. Oke. Gitu. Ini kayaknya nyambung dengan pertanyaan dari Ibu Yaya tadi ya, di Makassar, yang katanya menolak COVID itu takut nanti menolak rapid, nanti takut nanti positif reaktif, tiba-tiba penanganannya harus penanganan sesuai dengan protokol COVID. Nah itu meningkat, apalagi sudah ada penyakit penyerta misalnya ya, itu bisa, menurut Bu Yaya bisa meningkatkan ketakutannya yang diistilahkan psikosomatis, Dok ya. Iya. Itu gimana, Dok? Nah ya sekarang nih kita kebanyakan takut sih ya, makanya jadi berita yang beredar tuh malah yang dijual justru menjual ketakutan orang-orang. Sebenarnya nggak ada yang perlu ditakutin dari rapid, even walaupun dia nanti hasilnya positif, ya itu bukan sesuatu yang kayak vonis mati nih nanti. Ya, tapi seperti itu yang ada di benaknya masyarakat. Jadi bukan, justru kita harus cek. Apalagi kalau tadi ibunya udah emang ada komorbid ya, sudah ada penyakit penyerta. Justru dan kalau dia ditambah dengan gejala yang menuju ke COVID, itu baru kita tes. Enggak semua orang tiba-tiba ujuk-ujuk kita tes gitu, ketemu di jalan kita tes, enggak. Jadi kalau memang dia ada gejala, dan apalagi kalau dia ada komorbid, itu harus kita tes. Malah sebenarnya kalau yang memang ada gejala bukan rapid lagi, rapid ini hanya screening awal aja. Justru harusnya swab, PCR ya, yang diagnosa pastinya.
Tapi kalau misalnya dia reaktif, ya harus kita cek swab untuk memastikan betulkah dia positif COVID atau tidak. Nah, kenapa sih nggak perlu takut? Justru kita memeriksa itu untuk kita bisa menangani dengan sesuai. Untuk kita bisa melindungi orang-orang di sekitarnya. Jangan sampai menularkan gitu ya, kita kan nggak tahu ya dia ketemu siapa aja, bicara dengan siapa aja. Nah, jadi supaya ini nggak meluas dengan cepat, ya kita periksa gitu, memeriksakan diri kalau memang ada gejala yang menuju ke situ. Udah banyak lah leafletnya ya tentang gejala COVID. Kalau nggak ada gejala mah ya nggak usah dicari-cari ya. Kadang sakit lutut, bilang untuk kayaknya saya COVID gitu. Itu karena ketakutan tuh dok ya. Iya. Oke, kita terhubung dengan Dokter Tirta. Iya. Waalaikumsalam, selamat sore dok. Ya, selamat sore, mau kita ke sana nih soalnya habis pulang dari sekarang harus rapid dulu kita. Aduh, ini suaranya masih terputus-putus nih dok ya. Nanti kita coba hubungi kembali supaya lebih clear audionya. Dan untuk pendengar nanti bisa langsung ngobrol juga dengan Dokter Tirta ya. Kita masih dalam edukasi, dialog khusus seputar edukasi COVID-19. Jadi Dokter Melda ini sebetulnya masyarakat nggak perlu takut di rapid ya. Karena itu bukan vonis mati ya kalau misalnya terjadi bukan banget. Terjadi kita positif reaktif kita. Nauzubillah. Jadi maksudnya kalau ada yang positif reaktif itu belum tentu ini. Terus bagaimana bisa kita membuat masyarakat yang sudah terlanjur hidup dalam ketakutan terhadap rapid test ini bisa berbalik mau melakukan rapid test? Oke, seperti tadi aku bilang, rapid test tuh nggak wajib, hukumnya nggak wajib. Kecuali dia ada gejala dan dia ragu-ragu nih, kayaknya aku kemarin misalnya dia habis dari daerah yang zona merah atau zona transmisi lokal, itu Makassar masuk ya zona transmisi lokal, kita udah masuk. Nah, dan sempat kontak erat. Yang dibilang kontak erat tuh apa? Kayak gini, kerja satu ruangan, tiap hari bertemu, itu kontak erat. Keluarga satu rumah, ya jelas itu tinggal satu rumah, alat makan berganti, ngobrol ya, itu kontak erat. Jadi kalau misalnya dia ketemu sekali gitu ya, terus ngomongnya juga jarak 1 meter, tiba-tiba pulang ke rumah aku demam nih, pagi ketemu malam demam, kayaknya aku COVID gitu ya, enggak juga, enggak kayak gitu kan, ada perjalanan penyakitnya ya. Hari keberapa dia demam, hari keberapa dia turun. Nah, jadi jangan, jadi dibaca dulu. Saran aku kita membaca gejala kapan muncul. Kalau memang sesuai, baru kita memeriksakan diri. Kalau enggak, di rumah jaga kesehatan, minum vitamin ya gitu. Kebersihan tangan penting banget karena tangan ini walaupun dia droplet ya, tapi kalau tangannya megang, bekas orang ngomong atau apa gitu ya nggak sengaja megang-megang terus dia ngucek-ngucek mata, ngucek-ngucek hidung ya, masuk-masuk di mulut gitu. Nah, itu bisa jalan masuk juga. Jadi cuci tangan tuh penting banget. Jangan lupa. Orang sekarang pakai hand sanitizer. Ya itu boleh, tapi selama masih ketemu air dan sabun, cuci tangan. Itu penting. Apalagi kalau hujan gini ya, tinggal nyari sabun. Oke, ini udah di line telepon ya Dokter Tirta. Selamat sore dok. Disiplin untuk menjalankan protokol. Ini kok saya dengarnya Pak Ahmad Yuryanto ya. Oke. Assalamualaikum, selamat sore dok. Jam kerja khususnya untuk. Nah, ini masih Pak Ahmad Yuryanto ini yang berbisik di telinga kita. Oke, kita lanjut dulu dengan pertanyaan dari pendengar tadi. Jadi intinya nggak perlu takut dan rapid itu bukan diberikan random kepada siapapun gitu ya. Jadi dia ya datang kalau memang ada gejala dan ada maksud, misalnya tugas nih tiba-tiba dokter-dokter nih dikirim ke daerah lain untuk tugas untuk melakukan perjalanan itu dia harus periksa dulu kan sebelumnya supaya dia supaya dia nggak menularkan lah kalau dia ternyata positif tapi nggak bergejala terus dia jalan-jalan naik pesawat ya ikut kuman coronanya, virus coronanya itu ngikut naik pesawat. Pindah juga ini ya. Nah, saya balik lagi nih ke dokter, saya lupa namanya, Dirhan ya. Beda satu alfabet jadi Dirham ya. Oke, dokter Dirhan ini kalau tadi kan sempat dokter Melda sebut komorbid ya. Itu kayaknya istilah itu nggak akan dipakai oleh influencer kalau mau menjelaskan semua masyarakat, gimana dok?
Jadi kalau komorbid itu penyakit penyerta. Nah. Penyertanya apa? Kan macam-macam. Jadi orang datang ke poli, biasanya datang ke dokter itu ada yang batuk, ada yang flu, ada yang demam, terus ada yang mengeluh nyeri-nyeri badan, ada yang datang dengan hipertensinya karena mau nyambung obat, diabetes mau sambung obat, kayak gitu. Ada yang datang dengan galau. Ini kalau Dokter Tirta udah dengar kita langsung nyapa aja ya dok ya, kita masih ngobrol nih. Ya silakan Dokter Dirhan. Jadi tidak semua penyakit itu langsung didiagnosis COVID. Jadi seperti itu. Jadi sekarang kita biasanya di rumah sakit, di rumah sakit itu kalau ada pasien baru masuk tetap kita akan lakukan screening. Screening itu bukan langsung rapid. Jadi screening itu ada tanya jawab dulu. Jadi tanya jawab mengenai riwayat perjalanan, riwayat aktivitas keluarga, kemudian riwayat penyakit. Jadi macam-macam lah, lebih panjang lagi pertanyaan kita. Jadi kita tidak langsung poin bilang, oh hari ini kita sakit apa. Jadi kita tidak tanya itu dulu. Jadi kita tanya macam-macam dulu, keliling dulu. Jadi itu gunanya untuk mengurangi bahwa pasien langsung dinyatakan COVID begitu. Jadi kita bertahap dulu. Jadi tanya-tanya dulu, kemudian tanya-tanya riwayat penyakit yang lain. Saya mau nanya dulu nih sama Dokter Tirta, kayaknya sudah ada di ujung telepon. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, ini sudah terhubung ya. Dok, boleh tahu posisi saat ini di mana nih dok? Makassar. Di Makassar, memang di Makassar. Tapi tadi terakhir katanya baru ini audiens dengan wakil gubernur ya dok ya? Iya betul, untuk sini lagi kita karena besok harus balik ke Jogja. Balik ke Jogja. Harus langsung balik ya dok ya? Oke. Dok, ini kan kita lagi ngasih edukasi untuk masyarakat kita. Kalau di Makassar sendiri itu baru booming dengan takut di rapid. Hampir seluruh kelurahan, kecamatan, lorong-lorong kecil itu memasang spanduk petugas nggak perlu masuk untuk melakukan rapid test karena ada ketakutan ya. Ketakutannya itu dok, kalau positif rapid kemudian nanti itu sudah pasti positif COVID. Dan kalau positif COVID itu kayaknya sudah akhir dari kehidupan ini gitu. Dan yang paling ditakutkan lagi oleh masyarakat adalah masalah penyelenggaraan jenazah. Nah dok, bagaimana caranya agar kita bisa, masyarakat ini bisa teredukasi untuk tidak takut menjalani rapid misalnya atau menjalani swab test ini dok? Jadi kalau rapid itu kan pada dasarnya buat masyarakat itu harus tes 5 menit. Dan kalau positif itu atau disuruh swab dulu, kalau ada gejala bisa karantina mandiri. Dok, mohon maaf dok, sebentar, ini dokter lagi mobile atau lagi di dalam ruangan nih dok? Saya nggak bisa, saya belum rapid, saya lagi nunggu rapid, jadi saya bisa gitu. Oh lagi dalam ruangan mungkin ya dok ya? Ya. Dokter, kalau misalnya ada tempat yang agak sedikit terbuka. Saya kan lagi nunggu rapid, Masya Allah. Oh ya, oke. Jadi pantas ini. Saya lagi duduk di rapid, Kak. Betul-betul Kak, besok saya harus pulang. Oke. Kalau gitu kita kembali lagi ke dokter yang ada di sini. Nanti dok, mudah-mudahan lancar nih prosesnya dok ya. Iya, oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah ini sayang sekali sedang berada dalam ruangan ini sepertinya, jadi agak kurang bagus nih audionya. Nah kita balik lagi nih, ternyata untuk influencer tadi ya Dokter Dirham ya, Dirhan ya. Iya. Lagi nginget emas terus nih. Betul, ini emas lagi naik loh, lagi bagus harganya. Nah ini kalau influencer itu supaya ada trik-triknya pastinya ya, supaya bisa mengedukasi masyarakat langsung tanpa menggunakan istilah-istilah kedokteran yang membingungkan gitu. Jadi kalau influencer sendiri, jadi beberapa teman saya juga ya influencer itu, jadi kita sempat ngobrol, jadi kita sempat tanya-tanya, jadi hari-hari kalau keluar rumah biasakan ya pakai masker kayak gitu. Jadi para followersnya, pengikutnya itu akan nonton dia, lihat dia, oh dia tahu pakai masker dia. Jadi tapi beberapa saat ini mulai tidak mengenakan masker. Jadi tujuan kita adalah hari ini mulai lagi menggalakkan ini. Jadi kita mulai DM para influencer untuk mulai lagi menggalakkan bagaimana agar
kita tetap bisa bersosialisasi di luar dengan aman. Jadi caranya pakai masker, kemudian kalau makan itu bergantian, makan itu ada jaraknya. Jadi kalau nongkrong, kalau misalkan nongkrong nih, tempat nongkrong kan udah mulai rame. Jadi kalau tempat nongkrong kan udah ditanda-tandain tuh mestinya sama yang punya kafe. Jadi yang punya kafe nanda-nandain. Jadi para influencer itu kalau duduk atau lagi live atau apa ditontonin. Jadi harus ada jaga jaraknya antar orang supaya pengikut dan yang nonton itu tahu bahwa kita hari ini itu masih melawan penyebaran virus COVID ini. Jadi walaupun kita di luar, walaupun kita nongkrong, itu tetap ada yang namanya jaga kebersihan, jaga jarak, pakai masker kayak gitu. Oke, Dok, Dokter Didit, ini intinya kalau mau tidak terkena COVID itu 3 ya yang utama ya sepertinya. Apa pakai masker, jaga jarak, sama cuci tangan sesering mungkin, gitu ya? Atau mungkin ada yang lain nih? Sebenarnya yang paling utama itu ya, tapi tetap memang memastikan protokol-protokol kesehatan yang lain. Misalnya, kalau misalnya kita mau keluar rumah, kalau kita mau balik ke rumah, tapi kan memang kurang lebih 3 poin itu adalah yang paling penting. Selama kita semua rajin cuci tangan atau selalu menyediakan hand sanitizer dibawa kemana-mana, masker untuk selalu digunakan setiap kita mau keluar rumah. Dan yang paling penting sih sebenarnya gimana caranya kalau misalnya kita mau pulang ke rumah, ini kan misalnya kita dari luar nih ya, jadi ya gimana caranya supaya kita menjaga nih barang-barang, kan baju kita nih kita nggak tahu nih sudah ada yang nempel apa aja selama kita keluar, kan kasihan buat keluarga kita yang ada di rumah. Jadi pastikan kita misalnya meletakkan baju di tempat khusus atau langsung meletakkan di mesin cuci atau misalnya langsung rendam di air sabun, seperti itu, langsung mandi, seperti itu. Sebenarnya yang hal-hal seperti itu yang bisa kita lakukan sih, yang sederhana, asalkan kita sebenarnya tidak cuek ya, mau mengikuti semua instruksi arahan dari pemerintah biar kita bersama-sama dapat tercegah dari penularan COVID-19 ini. Nah, inilah yang disebut dengan kebiasaan baru itu ya. Yes, betul. Jadi apa namanya? Adaptasi kebiasaan baru. Jadi kalau normal baru. Nah, kalau misalnya kita nongkrong kayak tadi disebutkan sama Dokter Dirhan, nongkrong kayaknya jaraknya harus jauh-jauh ya. Kemudian makan, minum ganti-gantian gitu ya. Ini ada telepon lagi nih. Oke, kita terima dulu ya. Halo, selamat sore. Sore, Mbak. Ya, dari mana Pak? Dari Pak Sakir di Kelurahan Barombong. Pak Sakir di Barombong, silakan Pak Sakir. Iya, sesuai dengan topik kita ini. Lewat siaran ini, niat kita mau mengedukasi masyarakat lewat dialog radio. Iya. Tapi pertama Mbak, mohon maaf, sangat-sangat tidak banyak orang mendengar radio, Mbak. Tidak banyak, sedikit sekali. Jadi saya kembali ke dialog interaktif 2 hari lalu dengan pemerintah Kota Madia. Ini rencananya nih petunjuk dari gubernur, itu mulai dari camat, lurah, RT RW, turun bersama-sama dengan petugas-petugas kesehatan, dokter dan lain-lain. Untuk bukan lagi istilah mengedukasi, menyuluh masyarakat tentang ini, Mbak. Ini tidak akan berhasil ini. Supaya pemerintah Kota Madia ini hanya dialog, diskusi, tidak ada action di lapangan. Bagaimana caranya? Jangan lagi pakai bahasa-bahasa asing, Mbak, dan lain-lain sebagainya. Masyarakat perlu penyuluhan, Mbak. Pak Sakir, demikian. Terima kasih. Baik, Pak Sakir, terima kasih banyak. Ini Pak Sakir salah satu pendengar kita yang gabung minggu lalu ya, kalau saya nggak salah ingat minggu lalu. Dan kebetulan waktu itu kita sama staf khusus Wali Kota Makassar. Dan Pak Rida waktu itu menjanjikan untuk menyampaikan kepada pemerintah kota bahwa usulan dari Pak Sakir untuk penyuluhan itu turun langsung ke masyarakat akan disampaikan. Tapi mungkin belum ada realisasi sampai hari ini. Nah, ini yang seperti ini nih, Dok, sama Dokter Milda ya. Dok, itu kalau misalnya sebesar apa sih peran pemerintah ini agar masyarakatnya itu bisa lebih mendengarkan pemerintahnya daripada mendengarkan media sosialnya nih, Dok? Iya, makasih Mbak. Pak Sakir, terima kasih usulannya ya. Sebenarnya apa yang dilakukan pemerintah udah cukup banyak ya. Kalau kita bisa lihat, kalau
area Sulsel sendiri kita udah ada sulsel.go.id yang tentang Sulsel COVID-19 itu udah ada semua informasi lengkap ada di situ. Terus kalau yang versi pusatnya juga udah ada yang covid19.go.id itu juga udah ada Instagram kawal COVID, ada terus Instagramnya BNPB, Instagramnya masing-masing kepala daerah itu kurasa untuk edukasi mereka sudah, cuman memang orang kita cenderung mendengar yang lebih mudah. Yang lebih mudah, video singkat, tulisan pendek gitu ya. Nah, inilah yang biasanya dikerjain sama orang-orang yang lebih muda, influencer itulah, ya YouTuber apa ya itu. Sehingga makanya sekarang kita mau mencoba melalui jalan itu. Nah, tapi untuk yang tadi usulannya mengenai penyuluhan dalam situasi pandemi kayak gini, metode penyuluhan itu rasanya nggak mungkin kita lakukan karena nggak efektif. Karena apa? Penyuluhan itu modelnya kita mengumpulkan orang, mengumpulkan orang. Kecuali misalnya kita mengumpulkan dengan dia dijarakkan, itu pun berarti yang ikut hanya bisa sedikit. Terus kita mau kalau mau ngumpulin di RT dikumpulin gitu ya, diajak ngobrol bicara, itu resiko penularan jadi lebih besar karena kita mengumpulkan banyak orang di satu tempat yang sama dalam waktu yang sama dan mungkin waktunya akan lama kan penyuluhan. Jadi sehingga kita ada cari metode lain. Kalau misalnya di daerahnya bisa untuk metode penyuluhan, silahkan gitu ya, di tingkat RT-nya bisa memungkinkan dengan protokol kesehatan, silahkan. Tetapi pada daerah-daerah yang nggak bisa, ya kayak begini, kita share yang kita bisa lakukan sebagai masyarakat, kita share berita yang benar dari sumber yang benar. Ya sumber kawal, sumbernya BNPB, sumbernya RRI, ya gitu, video rekamannya yang kita sebar. Kalau misalnya kita dapat nih broadcast ya, biasanya ibu-ibu ya kompleks suka ada di grup WhatsApp gitu, dapat terus berdasarkan ini, dicek dulu sumbernya ada atau enggak, jelas atau enggak. Itu sih yang bisa masyarakat lakukan. Kalau misalnya enggak, jangan di-share. Jadi ini salah satu kebiasaan baru lagi nih ya? Kebiasaan baru ini untuk mengecek. Gampang banget cara ngeceknya, hoax atau bukan itu tinggal di Google aja kan, itu ya gampang dimasukin. Nah jadi kalau metode penyuluhan aku rasa nggak efektif untuk ini. Kalau misalnya dari via Zoom ke pemerintahnya atau Pak RT-nya atau apanya, warganya ngelihat dari rumah gitu ya, video call atau apa boleh, silahkan. Grup WA gitu ya. Nah tapi kalau misalnya kita mengumpulkan, nanti malah kita yang nyebarin, buka klaster baru, klaster penyuluhan gitu ya. Ini sayangnya waktu kita terbatas, ini sudah hampir pukul 17, tapi sebetulnya kita masih mau mudah-mudahan ada kelanjutan ya untuk edukasi seperti ini, karena saya sendiri sudah beberapa kali mencoba dari awal pandemi per 18 Maret sampai hari ini. Ada beberapa kontak yang sempat saya hubungi, dokter-dokter yang bekerja, salah satunya ada yang di Gugus di depan ini Pelamonia ini, tapi sampai sekarang belum ada respon. Sebenarnya sangat disayangkan sih, karena masyarakat kita itu sangat butuh untuk informasi ini supaya nggak salah info dan akhirnya tidak berakhir dengan ketakutan yang bilang sampai psikosomatis apa segala macam ya. Tapi intinya mudah-mudahan yang dialog khusus yang sangat singkat ini bisa memberikan manfaat ini. Terima kasih untuk semua dokter-dokter jaringan Junior Doctor Network. Jaringan Junior Doctor Network Indonesia JDN ya. Oke, terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan kegiatan kita ini bisa berlanjut dan tentunya memberikan manfaat yang besar, dan paling utama lagi bisa tetap menyehatkan masyarakat di tanah air kita. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih untuk pendengar yang sudah bergabung. Kita akan hadir kembali dalam dialog khusus kami yang berikutnya. 5 arahan Presiden soal penerapan adaptasi kebiasaan baru, yakni pentingnya prakondisi yang ketat, yakni protokol kesehatan yang harus diikuti masyarakat seperti menggunakan masker dan lain-lain. Perhitungan yang cermat dalam mengambil kebijakan berdasarkan data dan fakta di lapangan, menentukan prioritas sektor